Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Good morning, Miss. I am fine, thank you. And you? Okay, great. Thank you for asking me. I'm very well today. Thank you. Alright, now I'd like to check your attendance. So, for anyone who her name is called by me, please raise your hand or say present. Get it? Oke, ngerti? Gitu ya. Imei Wulandari, Present. present. Nurul Saada, Present. Cika Rodato Jannah, Present. present. Ulfah Nurul Fauzia, present. Diana Nur Hidayah, present. Alright. So, semuanya hadir ya, tidak ada yang absen hari ini. Oke, masih semangat untuk belajar? Masih, great, alhamdulillah. Oke, just a reminder ya, karena negara kita sekarang masih dalam keadaan pandemi corona, maka dari itu Miss ingin mengingatkan kembali kepada kalian dan kepada Miss juga tentunya agar mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita, such as wash your hands, use mask, and then use hand sanitizer. Dan yang paling penting adalah menjaga pola makan, kemudian jaga kesehatan juga ya, kesehatan jasmani ataupun rohani itu paling penting. Okay, before we start our lessons today, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat ya belajarnya? Masih. Okay, our students, so do you still remember what is the material that we have learned about the previous meeting? Ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Ayo. Siapa yang tahu? Masih ingat? Hah? Procedure text. Do you still remember what is the meaning of procedure text? Apa sih procedure text itu? Ayo, langkah-langkah, betul. Langkah-langkah itu one of the structure that must be in the procedure text. Nah, definisinya apa sih procedure text itu? Siapa yang masih ingat? Nurul ingat? Lupa? Oke, nggak apa-apa. Jadi, procedure text itu adalah salah satu jenis teks yang berisi tentang cara membuat sesuatu berdasarkan langkah-langkah yang telah ditentukan atau yang telah ditulis di sana. Nah, masih ingatkah what is the purpose atau tujuan dari procedure text itu sendiri? Ayo. Tujuan dari procedure text itu untuk apa sih? Lupa. Ya nggak apa-apa. Jadi the purpose of procedure text itu adalah to tell the reader atau untuk memberitahukan, menginformasikan kepada para pembaca mengenai cara membuat sesuatu melalui langkah-langkah. Kalau kemarin kan ada nih salah satu dari kalian yang hobinya masak kangkung. Nah, berarti kalau dibikin procedure text itu tujuannya adalah untuk memberitahu seseorang tentang bagaimana cara membuat kangkung, membuat masakan kangkung melalui langkah-langkah, misalnya harus mengiris bawang dulu dan lain sebagainya. Nah, sekarang ke struktur. Do you still remember what are the structures that must be in the procedure text? Ayo, ada berapa dulu? Ada berapa struktur? 4. 1. Goals atau tujuan. Yang kedua ada bahan, pintar, atau in English it's called by ingredients or materials. Yang ketiga ada langkah-langkah, betul, steps. And last there is hasil atau result. Great. Oke, jadi ada 4 ya. Ingat-ingat kembali ya. Ada goals, kemudian ada ingredients atau bahan-bahan. Yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada result atau hasil. Okay,
as I said in the previous meeting, that today we are going to learn about procedure text, tapi akan lebih dalam lagi mengkajinya, yaitu tentang linguistics elements and the tenses that used in the procedure text. Jadi kali ini kita masih tetap belajar tentang procedure text, namun kita akan belajar tentang linguistics element atau unsur kebahasaan yang ada di procedure text dan tenses yang harus digunakan di dalam procedure text. Dua hal itu ya, yang pertama linguistics elements dan yang kedua ada tenses yang digunakan di dalam procedure text. Oke, kalian bisa catat ya yang kira-kira penting. Nah, jadi ada beberapa linguistics element yang harus ada di dalam procedure text. The first is use imperative verb. Imperative verb. Kalian bisa nulisnya I-M-P-E-R-A-T-I-V-E. Imperative verb. Alright, what is the imperative verb? Imperative verb itu adalah kata kerja yang digunakan sebagai kata perintah, warning, advice, nasihat, atau instruction, petunjuk, dan yang terakhir adalah sebagai permintaan atau request. Nah, contohnya seperti ini. Diana, open the door please. Nah, itu termasuk ke dalam impression verb. Atau be careful please. Nah, kalau kita berpapasan dengan seorang teman dan dia akan menuju ke lokasi tertentu, kita bilang ke teman kita, be careful please. Nah, artinya itu hati-hati ya gitu. Oke, itu untuk imperative verb. Sudah ditulis ya. Yang kedua, elemen linguisticsnya itu ada action verbs. Action verb itu adalah jenis verb yang digunakan untuk menjabarkan dan menjelaskan tindakan atau aktivitas seseorang. Nah, verb ini tidak hanya menjelaskan tindakan secara fisik yang dilakukan oleh manusia, hewan, atau sesuatu, melainkan juga menjelaskan tentang tindakan secara mental seperti how to imagination something, membayangkan sesuatu, kemudian how to thinking, dan lainnya. Nah, itu untuk action verb. Yang ketiga ada menggunakan temporal conjunction. Nah, jadi di procedural text ini untuk linguistics elemennya ada temporal conjunction. Di mana temporal conjunction ini seperti contohnya firstly, kemudian then, kemudian after that, and last there is finally. Oke. Kalau di dalam prosedur teks itu kan di langkah-langkahnya khususnya ada seperti pertama-tama kita harus bla 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 bla, kemudian nah kata-kata pertama-tama, terus kemudian setelah itu, dan akhirnya atau yang terakhir adalah bla bla bla. Nah, itu disebut dengan temporal conjunction. Nah, itu untuk linguistics element yang harus ada di dalam prosedur teks. Oke, kita ulang ya. So, there are several linguistic elements that must be in the procedure text. Nah, yang pertama ada apa? Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya. Nah, unsur kebahasaannya ada imperative verb. Kemudian yang kedua ada action verb. Yang ketiga ada temporal conjunction. Nah, yang disebut dengan imperative verb itu apa sih? Kata kerja yang digunakan untuk memerintah, bisa. Kemudian untuk request atau meminta, menunjukkan. Contohnya seperti apa? Ayo, yang tadi Miss contohkan. Misalnya ada teman kalian yang ingin pergian ke suatu tempat. Nah, kalian bisa menggunakan imperative verb. Contohnya careful, hati-hati ya di jalan, seperti itu. Yang kedua ada action verb. Action verb ini apa sih? Menjelaskan tindakan seseorang. Oke, great ya. Yang terakhir ada temporal conjunction. Contohnya seperti dalam langkah-langkah teks prosedur ya, biasanya ada pertama-tama, terus kemudian, terus setelah itu, dan terakhir adalah akhirnya, bla bla bla, seperti itu.
Nah, untuk tenses sendiri, tenses yang digunakan di dalam prosedur text itu menggunakan simple present tense. Ada yang pernah mendengar tidak? Simple present tense itu apa sih teh? Tidak. Nah, jadi simple present tense ini dibentuk dari verb 1. Jadi verb asli ya, yang belum ditambahkan dengan ed atau verb in dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya menunjukkan aksi atau keadaan sesuatu. Untuk formulanya sendiri atau rumusnya sendiri itu adalah subject plus verb 1. Nah, kalian lihat seperti ini. Ya. Subject plus verb 1. Contohnya, kalau di dalam bahasa Indonesia ini seperti ini ya. Misalnya, Diana menangis. Nah, ini Diana ini sebagai subjek. Nah, menangis ini sebagai verb 1. Nah, ini disebut dengan simple present tense. Untuk rumusnya bisa ditulis ya, verb subjek ditambah verb. Nah, seperti itu. Oke, kita ulang kembali ya. Dalam prosedur teks itu ada beberapa linguistic elements. The first is, yang pertama adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu ada imperative verb, kemudian ada action verb, kemudian yang terakhir ada temporal conjunction. Nah, untuk tensesnya sendiri, untuk tenses yang digunakan di dalam prosedur teks itu menggunakan tenses apa? Simple present. Ya, betul, simple present tense. Oke. Nah, jadi dua hal itu adalah inti yang kita pelajari hari ini. Alright, now I would like to give you a video related to the procedure text. So you have to watch it carefully because later I will give you some question. Jadi kalian harus menontonnya dengan seksama. Nah, nanti di akhir ibu akan beri pertanyaan. Oke? Dan silakan tulis yang kira-kira penting ya. Silakan.
Done ya. Oke. Alright students, after you watch the video, please make a group. Jadi ada grup 1, ada grup 2. Ya. Nurul sama ini nggak boleh satu. Yaudah ya, grup pertama mana? Ini grup pertama, ini grup kedua. Oke, so apa yang harus dilakukan itu adalah ketua grupnya mana nih? Yang ini Nurul, yang ini siapa? Cika. Oke, for the chair of group, please write down the instruction. The 2 group must be done. Oke, harus mencatat ya instruksi dari Miss, apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian harus menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan mengenai video yang telah kalian tonton ya. So, for the first one is, what do you know about the video you have watched? Done. And second one is, what is the purpose of that video? Alright, for the third one is, do you know steps to make food on the video? Okay, and for the next is, what are the verbs used on the video? So each group should answer the questions that I gave to you ya. Jadi masing-masing kelompok harus menjawab semua pertanyaan yang telah Miss berikan. Silakan. Miss beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Silakan berdiskusi.
sudah selesai menjawab pertanyaannya. Sudah. Oke, setiap kelompok bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya, perwakilan. Oke, untuk kelompok pertama, what do you know about the video that you have watched? Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga. Video itu Ya. cara membuat pancake di rumah. Oke, jadi video itu berceritakan tentang cara membuat pancake di rumah. Oke, untuk kelompok 2, what is the purpose of that video? Untuk memberitahu kepada orang-orang tentang bagaimana cara membuat pancake. Pancake, ya betul. Nah, for the last questions, ini siapa yang paling cepat ya? What are the verb used on the video? Imperative verb Yes, and imperative verb conjunction. and conjunction. Great. Alright, students. So today's lesson we are discussed still about procedure text, but on the linguistic element and the tenses that is in procedure text. Jadi pada pertemuan kali ini kita telah membahas tentang linguistic element dan tenses yang digunakan di dalam procedure text. Nah, ingat kembali ya, untuk mengingatkan kembali linguistic elemen apa saja yang harus ada di dalam procedure text. Unsur Unsur kebahasaan ya, unsur kebahasaan apa yang harus ada di dalam procedure text. imperative Imperative verb, yang kedua action action verb, yang ketiga temporal temporal conjunction. Nah, untuk tensesnya sendiri, menggunakan tenses apa sih procedure text itu? Simple present tense. Simple present tense. Oke. What is the formula atau rumus dari simple present tense? Subject And verb one. plus verb one. Okay, great. Okay, students. I think for today's lesson is enough. Thank you for your nice attention. Jadi untuk materi yang selanjutnya akan Ibu bicarakan dan akan Ibu beritahu di WhatsApp group ya. Okay, thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.